Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat datang di channel Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya. Teman-teman, Mama Hasan mau bagikan 2 resep kue tradisional legendaris. Ini terbuat dari beras ketan dan juga santan. Ini yang satu dibakar dan juga tidak ya teman-teman. Keduanya adalah menu favorit keluarga dan juga pelanggan aku. Mau tahu bahannya apa aja dan bagaimana cara membuat? Simak terus videonya sampai akhir. Oke, langkah pertama kita siapkan dulu. Ini adalah ketan ya teman-teman. Ini sebanyak 1 kg. Ini sudah aku rendam selama kurang lebih 2 jam. Nah, untuk panci yang satunya untuk pesanan yang lain ya. Kemudian ini kita kukus dulu. Setelah direndam itu ditiriskan sebentar, kemudian dikukus. Ini kita siapkan langsungnya sudah dalam keadaan panas, air naik, ini langsung ditaruh atau dikukus setengah matang saja. Oke, lanjut ini kita siapkan untuk santannya. Ada 500 ml santan, 550 ya teman-teman, koreksi. Ini 550 ml santan, ini kental, yang lumayan kental maksudnya gitu. Ini dari setengah butir kelapa. Kemudian ini kita rebus, kita tambahkan 2 batang serai. Ini sudah aku geprek, kemudian tambahkan 3 lembar daun jeruk dan juga 1 sendok teh garam. Kemudian untuk bahan selanjutnya yaitu 3 sendok makan gula pasir ya teman-teman, supaya nanti ada manis gurihnya. Kemudian santan ini kita masak, kita aduk-aduk sambil menunggu untuk beras ketannya itu setengah matang. Setelah setengah matang ini kira-kira 15 menit ini sudah siap diangkat. Kita taruh di panci, kemudian nanti kita siram dengan santan yang sudah kita panaskan mendidih tadi ya. Jadi panas ketemu panas. Bagi kalian yang baru ketemu channel aku, kenalkan aku Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Kalau sudah, Mama Hasan sampaikan banyak-banyak terima kasih. Nah, seperti ini kita angkat semuanya. Kenapa kita gunakan piring ya teman-teman, supaya lebih cepat aja dan juga tidak lengket di wadahnya gitu. Nah, setelah itu kita langsung aja disiram ya. Nah, ini karena santannya masih hangat tadi ya teman-teman, jadi aku panaskan lagi sampai benar-benar panas. Jadi posisi dari santannya ini wajib panas ya, supaya nanti bumbunya atau rempah-rempahnya itu benar-benar meresap sampai ke dalam beras ketannya. Kita campur beserta rempah-rempahnya, jadi nggak usah dibuang dulu biar nanti beras ketannya lebih gurih lagi dan juga enak banget. Nah, ini kita aduk-aduk dulu, kemudian setelah tercampur merata nanti bisa kita diamkan 2 jam atau 3 jam, nggak masalah ya. Biasanya kalau pesanan pagi itu aku aronnya di malam hari, nanti kalau sudah subuh itu baru dikukus. Jadi bisa didiamkan selama semalaman ya teman-teman. Karena sudah dikukus setengah matang dan santannya juga matang, nggak masalah, nggak bakalan basi. Ini kita tutup, kita diamkan dulu. Nah, ini setelah aku diamkan setengah semalaman, ini bisa dikukus lagi sampai benar-benar tanak. Nah, kue jadul yang satu ini tuh banyak banget variasinya. Kalau yang benar-benar jadul itu biasanya dulu isiannya itu serundeng ya teman-teman. Jadi kelapa itu yang diparut kemudian dibumbuin dengan gula kelapa dan juga rempah-rempah gitu ya. Tapi untuk
saat ini banyak banget isiannya, ada ayam, ada abon. Nah, kali ini aku dapat pesanannya itu isiannya abon ya teman-teman, tapi mereka minta di mix dengan serundeng. Nah, untuk serundengnya kapan-kapan aku share ya. Oke, ini sudah matang, singkat cerita sudah matang dan juga sudah aku angkat. Jadi nanti langsung saja aku timbang ya teman-teman. Dalam 1 kilo beras ketan aku mau bikin 50 biji kue lemper bakar. Jadi ini aku timbang kurang lebih 35 sampai 38 gram per bijinya. Nah, setelah ditimbang ini kita isi dengan abon yang dimix dengan serundeng. Nah, untuk resep serundengnya aku belum bisa share, kapan-kapan kita share kalau ada yang mau ya. Nah, kemudian ini kita bungkus sampai semuanya tertutupi, jangan ada abon yang kelihatan di permukaan kuenya. Nah, untuk ujung daunnya ini bisa digunting seperti ini, nanti bisa buat daun yang dalam gitu ya teman-teman. Jadi ini buat membungkus bagian dalam supaya nanti kokoh, hasilnya bagus, ketika dibakar itu tidak gampang gosong gitu ya. Nah, cara melipatnya gampang banget seperti ini, ditekan-tekan di bagian ujung, kemudian kita lipat di bagian luar seperti ini, seperti di video. Kalian bisa praktekkan di rumah pelan-pelan ya teman-teman, gampang banget kok cara bungkus lemper bakar seperti ini. Kemudian ini bisa di staples seperti ini ujungnya, kemudian untuk ujung yang satunya sama aja kita padatkan, kemudian ditekuk dan juga dilipat ke bagian luarnya seperti ini. Nah, cantik banget ya teman-teman hasilnya. Bisa dipotong untuk bagian ujungnya supaya lebih rapi lagi dan juga lebih pendek ya. Nah, seperti ini hasilnya, cantik banget. Ini tidak ukuran sedang ya teman-teman, 35 sampai 38 gram itu untuk ukuran yang sedang. Jadi nggak terlalu kecil juga nggak terlalu besar. Nah, ini kita lakukan, kita ulangi seperti ini. Aku ulangi cara bungkusnya ya teman-teman. Biar rapi, ini usahakan sedikit ditekan, jadi gulungnya itu bisa padat, tidak ada rongga-rongganya. Bisa diputar-putar seperti ini, kemudian ini dilipat ke bagian dalam. Nah, pelan-pelan dipraktekkan seperti ini ya teman-teman. Pasti kalian bisa kok, mudah banget cara membungkusnya. Dirapikan untuk ujungnya, kemudian kita staples, begitu seterusnya ya teman-teman. Nah, untuk membuat bungkusannya ini rapi dan juga tidak rawan sobek, jangan lupa untuk memanaskan atau daunnya itu dilayukan di atas kompor ya teman-teman. Jadi setelah dibersihkan, dilap sampai benar-benar bersih, kemudian nanti bisa dilayukan di atas kompor. Nah, ini dia hasilnya. Kita lakukan, kita bungkus semuanya sampai selesai. Nah, ini dia sudah selesai 50 biji. Ini jadinya 1 kilo jadi 56 biji ya. Berat ketannya tadi 35 sampai 38. Itu belum berat isi ya teman-teman, jadi sebelum diisi. Nah, ini kita bakar, kemudian ini bisa dibolak-balik pakai api kecil aja. Jangan pakai api yang besar, nanti takutnya gosong. Nah, seperti ini, ada teksturnya, ada warna-warna cantik seperti ini. Ini buat snack box, isian snack box cantik banget ya teman-teman.
Nah, ini karena banyak dan juga aku mau cepet-cepet aja karena mau keburu-buru, ini aku pakai 2 panggangan ya. Pakai panci aja yang ada di rumah, nggak masalah. Nah, kalau sudah kecoklatan, sudah berbau harum, ini bisa diangkat dan langsung aja aku kemas, aku taruh di dalam kardus nanti buat dikirim ya teman-teman. Nah, gimana teman-teman resep kali ini buat kalian yang ada acara, buat acara hajatan di rumah atau reunian atau buat jualan, cocok banget ya. Nanti aku bagikan rinciannya untuk resepnya di deskripsi box. Nah, ini sudah selesai semuanya, sudah aku bakar sebanyak 56 biji kue lemper. Ini sudah selesai. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk terus dukung Mama Hasan dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Oke, langkah pertama kita rendam dulu. Ini ada 1 kilo 1/4 beras ketan. Ini kita rendam sekitar 2 jam, kemudian kita tiriskan, kemudian ini kita kukus setengah matang. Nah, siapkan langsengan atau pengukusan, pastikan sudah mendidih airnya, kemudian kita taruh dan kita kukus beras ketannya setengah matang ya teman-teman. Jadi ini metode paling cepat ya, paling sering aku pakai. Jadi dikukus dulu setengah matang baru nanti diaron gitu ya. Kemudian ini kita siapkan juga untuk santannya. Untuk mengaron beras ketannya tadi siapkan 800 ml santan. Kemudian tambahkan 2 batang serai, ini sudah dikeprek supaya keluar aromanya. Kemudian tambahkan 4 lembar daun jeruk, 1 sendok teh garam, kemudian 4 sendok makan gula pasir. Nah, untuk penggunaan garam dan juga gula sesuaikan dengan selera atau request konsumen kalian ya. Kemudian ini kita didihkan sampai benar-benar mendidih. Pastikan benar-benar mendidih ya untuk santannya. Ini bisa diaduk-aduk supaya santannya tidak pecah nantinya, biar rasanya tetap gurih gitu. Nah, ini sudah mendidih. Kemudian ini kita lihat dulu untuk beras ketannya, ini sudah setengah matang atau belum ya. Kalau over mendidih, untuk santannya bisa dimatikan terlebih dahulu untuk menunggu beras ketannya ini setengah matang ya. Nah, ini kelihatannya belum setengah matang, belum merata semua. Jadi ini aku aduk sebentar supaya lebih merata lagi. Kemudian ini ditutup, tunggu sampai benar-benar setengah matang untuk beras ketannya. Nah, ini kebetulan ada insiden kehabisan air ya teman-teman. Jadi kalau kalian pakai langsengan yang seperti aku, pastikan airnya itu cukup untuk mengukus beras ketannya. Nah, ini untuk beras ketannya sudah benar-benar setengah matang. Ini kita matikan, kemudian kita taruh di wadah. Ini kita aron di wadah yang agak besar ya teman-teman. Ini aku pakai panci magicom aja, pokoknya sesuaikan dengan alat yang kalian punya. Nah, kemudian ini aku mau angkat semuanya. Kemudian setelah itu kita siram dengan santan yang sudah benar-benar mendidih. Tadi santannya sudah agak hangat, jadi aku panaskan lagi sampai benar-benar mendidih. Kemudian ini kita siram ke ketan yang sudah setengah matang. Ini posisi santan dan juga beras ketannya dalam posisi yang benar-benar panas ya teman-teman. Jadi panas ketemu panas, biar santannya itu meresap, bumbu-bumbunya juga bisa menyerap ke dalam beras ketannya, benar-benar enak gitu ya.
Nah, ini sudah aku tuang semuanya. Ini kita aduk-aduk sampai merata, baru ini kita diamkan sebentar, sekitar 2 jam atau 1 jam. Atau biasanya kalau orderan pagi, biasanya aku aronnya itu malam, nanti subuh-subuh baru dikukus lagi gitu ya teman-teman, karena nanti ini tidak dibakar atau dikukus kembali. Jadi ini nanti lempernya lemper mentah, jadi setelah dikukus kedua kali nanti langsung dibungkus dan bisa langsung dikonsumsi. Nah, ini sudah merata semua, ini kita diamkan dulu sampai benar-benar meresap. Nah, di subuh harinya ini sudah meresap untuk bumbu dan juga santannya. Lanjut aku langsung kukus aja ke langsengan yang sudah aku pakai tadi malam. Kita tambahin juga air di bawahnya ya teman-teman, jangan sampai kehabisan air seperti tadi. Lebih amannya sih kalian gunakan langsengan yang biasa itu ya teman-teman, yang airnya itu banyak, jadi nggak takut kehabisan air atau kosong gitu ya. Oke, ini kita kukus. Nah, karena ini lempernya mentah, nanti ngukusnya ditanekin aja ya teman-teman, jadi 1 jam atau 45 menit gitu ya. Pokoknya sekiranya beras ketannya benar-benar tanak, benar-benar matang sempurna. Nah, ini aku buat lubang-lubang supaya nanti uapnya bisa merata. Bagi kalian yang baru ketemu channel aku, kenalkan aku Mama Hasan, IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Kalau sudah, Mama Hasan sampaikan banyak-banyak terima kasih. Nah, ini sudah mateng, ini sekitar 1 jam aku kukus, kemudian ini aku angkat dulu ya. Nah, ini beras ketannya untuk takaran airnya sudah pas banget, jadi ini pulen tapi juga enggak terlalu lembek ya. Nanti kalian bisa coba setengah resep atau 1/4 resep gitu, enggak masalah. Hasilnya pokoknya enak banget. Kita buang juga untuk rempah-rempahnya seperti serai dan juga daun jeruk, nanti biar mudah waktu membungkusnya. Nah, ini ada sedikit warna hijau bekas dari daun pisangnya, tapi nggak masalah ya teman-teman. Ini kita aduk-aduk, kemudian ini kita timbang. Nah, untuk di sini aku menimbangnya sekitar 35 sampai 38 pieces ya untuk beras ketan yang sudah kita kukus tadi. Nanti 1 kilo 1/4 beras ketan nanti bisa menghasilkan 85 sampai 95 pieces kue lemper. Untuk ukurannya ini enggak terlalu besar juga enggak terlalu kecil ya teman-teman. Ini di harga 1.800 sampai 2.000. Ini tergantung dari isiannya juga. Di sini aku pakai isian abon dan juga dimix dengan serundeng kelapa ya. Nah, ini aku timbang-timbangnya sebagian, kemudian aku isi dulu ya teman-teman supaya kerjaannya cepat selesai. Nah, ini kita bentuk semuanya dan diisi semuanya, jadinya seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk beras ketan sekitar 35 sampai 38 itu berat sebelum diisi. Nanti kalau sudah diisi ini beratnya sekitar 40 sampai 43 gram ya teman-teman. Jadi ini lumayan enggak terlalu kecil, jadi ini juga misalkan dijual di harga 2.000 juga masih untung, tapi juga masih pantas gitu ya teman-teman, enggak terlalu kecil. Oke, ini kita bentuk semuanya, kemudian ini lanjut kita bungkus saja. Nah, untuk membungkusnya ini sangat simpel ya teman-teman. Sediakan daun pisang, ini ukurannya sesuaikan dengan besarnya
lemper, kemudian siapkan juga plastik, kemudian plastik lemper khusus ya teman-teman, kemudian ada selotip. Nah, untuk membungkusnya seperti ini ya teman-teman. Jadi ini dilingkarkan di sepanjang kuenya ini supaya menutup aja ya teman-teman. Jadi ini dilingkarkan seperti ini, menutup sebagian dari lempernya. Untuk sisi-sisinya nggak perlu dibungkus. Kemudian kita ambil untuk plastik lempernya, kita taruh di ujungnya, kemudian dilipat, digulung seperti biasa kita gulung untuk daun yang biasanya ya teman-teman. Jadi ini metode atau lemper yang hemat daun ya teman-teman. Jadi kita nggak perlu banyak daun, kita cukup beli plastik lempernya seperti ini. Nah, untuk mempercantik supaya tampilannya lebih menarik lagi, ini bisa dilipat-lipat membentuk kipas seperti ini. Kita taruh di tengah, baru ini kita kasih selotip ya. Nah, ini cara bungkus lemper yang jadul seperti ini ya teman-teman. Jadi simple tapi juga cukup menarik perhatian. Ini buat isian snack box juga cantik banget. Nah, seperti ini ya teman-teman, meskipun sederhana bentuknya itu simple tapi juga sangat menarik. Nah, ini kita bungkus, kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. Jadi caranya seperti ini. Kita ambil daun pisang, kemudian yang memanjang ini kita lipat, kemudian ditaruh di atas di ujungnya, di ujung plastik lempernya, kemudian ditaruh dan digulung. Pastikan serapat mungkin, jadi nanti untuk kuenya itu nggak gampang, nggak mudah lepas gitu ya teman-teman. Jadi siset gitu ya bahasa Jawanya. Jadi harus benar-benar rapat untuk sisi-sisinya. Kemudian ini dilipat, kita bentuk seperti kipas. Ini cara jadul zaman dahulu, waktu aku masih kecil diajarin sama mama aku seperti ini ya teman-teman, cara bungkus lemper yang simpel. Oke, seperti ini hasilnya, cantik banget ya, lumayan. Oke, dalam satu resep ini bisa menghasilkan 85-90 biji kue lemper mentah ya. Siap konsumsi dan siap untuk dikirim ke konsumen. Oke, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Terus dukung Mama Hasan dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.